Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Terima kasih sudah mengklik video ini ya. Dan hari ini kita berada di depan area parkir yang disiapkan di sini, persisnya di sisi timur dari tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam. Jadi sudah kita kupas dulu ya, 1 hektar lebih untuk area parking lot di sini, supaya yang datang dari bandara menuju sirkuit ya nantinya lewat belakang bukit yang sedang dilakukan pengerukan di depan sana. Nah, bisa parkir di sini, bisa masuk ke sirkuit, lalu bisa main ke sisi pantai yang ada di selatan situ ya. Ada pantai Serenting, ada pantai Siaga di sana. Jadi sekarang ini saya berada di atas service road sebelah kiri ya. Mungkin teman-teman masih ingat waktu mulai pembangunan sirkuit Mandalika ini ya, bisa kita bilang setahun yang lalu ya. Jadi belum ada lapisan aspal di sepanjang trek di sini ya. Nah, untuk pengerjaan dari lintasan sendiri juga memang rumit. Belum dari track lane sendiri, belum dari area run off gravel dan sebagainya, termasuk service road di sini. Nah, kita akan melihat dari sisi pinggir ya. Sudah kita sering kupas kalau di situ spectator fence yang ada ya. Jadi bagian sirkuit terluar itu ada spectator fence. Nah, nantinya tribun akan ada di luar spectator fence itu. Jadi tribun deretan ke arah tunnel 2 di sana, spectator fence, kemudian ada drainase permukaan, kita bilang lumayan dalam, itu sekitar 1,5 sampai 2 meter dalamnya, dengan ukuran lebar juga sekitar 3 meter. Nah, barulah ini service road. Jadi untuk teman-teman yang udah sering nonton pasti udah tahu, tapi kan masih banyak yang belum yang baru gabung dan pastinya pengen tahu gimana sih service roadnya. Nah, kalau kita sekilas melihat ya service road di sini, kalau kita melihat di kiri kanan dari geobrok atau ini debris fence, geobrok dengan debris fence-nya ini service road ini bentangannya ya. Ini yang outer ya, kita bilang ya, outer sama inner itu ada di seberang sana. Jadi untuk lebar dari service road sendiri, baik yang outer ataupun yang inner, itu hampir sama teman-teman. Itu lebarnya sekitar 14 meter ya. Jadi yang udah sering nonton pasti udah tahu 14 meter. Nah, pengerjaan untuk service road sendiri ya, sedikit kita mengulang. Jadi dulu dilakukan galian badan jalan ya, semua area di sirkuit Mandalika ini dulu area perkebunan, area perladangan ya, dari bentuk tanah gitu. Kalau service road sendiri itu digali kurang lebih sekitar 1,5 meter diganti tanahnya gitu untuk badan jalannya aja. Nah, ketebalan untuk subgrade sendiri itu sekitar 22 cm ya, kalau ketebalan dari subbase nya. Nah, untuk subgrade-nya ya ketebalannya tadi itu kedalaman 1,5 meter tadi. Kemudian ada untuk lapisan ya selain subbase ini ada sudah di aspal ya, aspalnya juga 1 lapis dengan AC base course kita pakai. Jadi ini ketebalan aspalnya yang 1 lapis ini sekitar 6 cm. Nah, untuk geobrok juga di sini ya, kalau kita perhatikan geobrok sudah tidak asing lagi ya, bentuknya seperti ini teman-teman. Tuh, sudah kita kupas juga dulu. Ini langsung diimpor dari Jerman. Ini kalau dilihat satu batang ini panjangnya ya itu hampir 3 meter lebih, 4 meter panjangnya. Yang satu batang ini panjangnya hampir 4 meter, kemudian ada ketinggian juga 1 meter. Nah, bisa teman lihat, kemudian ada debris fence di sini ya, tingginya hampir sekitar 2 meter lebih. Ini untuk debrisnya aja. Kemudian dari lebar service road aja ini ada 14 meter nih dari kiri ke kanan ya, termasuk juga lapisan aspal yang sudah ini ditutupi oleh gravel bed. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan
untuk gravel bed seringkali ya ada komentar masih sampai sekarang juga, kenapa sih gravelnya nggak warna putih, nggak warna ya putih seperti sirkuit-sirkuit lainnya yang di luar sana. Tapi pada dasarnya gravel bed yang sesuai oleh FIM ataupun Dorna itu nggak harus spesifikasi warna juga gitu, tapi yang penting adalah ukuran dari gravel sendiri. Nah untuk gravel itu teman-teman bisa lihat nih, ukurannya segini ya, hampir kayak ukuran kelereng kita bilang. Jadi tidak ada yang tajam, tidak ada yang apa itu seperti beling-beling gitu, nggak ada. Beling maksudnya seperti pecahan-pecahan kaca gitu, nggak ada. Jadi ukurannya udah bulat-bulat seperti ini nih, tuh bisa teman-teman perhatikan. Nah ini gravel bed juga lumayan luas ya untuk gravel sendiri. Kalau kita totalkan gravel bed yang membentang di keseluruhan sirkuit Mandalika ini, itu kurang lebih sekitar 50.500-an meter kubik ya, 50.500-an meter kubik. Dan juga untuk lebarnya dari gravel bed ini juga lumayan lebar nih, tergantung dari sisi dimana lokasinya gravel tersebut. Karena teman-teman pasti ingat kalau di tikungan 1 yang ada di ujung sana, tikungan yang ke-10, kemudian ada tikungan yang ya di sini di tikungan 5 menuju sampai di tikungan 9. Ini kan memiliki ukuran atau lebar yang berbeda. Tetapi untuk secara spesifikasi dari kedalaman gravel bed ini ya, itu ketebalannya itu sekitar lumayan ya, sekitar 25 cm. Jadi kalau di satu jengkal saya ini sekitar 20 cm kurang ya. Nah untuk ketebalan totalnya ini sekitar 25 cm ini teman-teman. Nah itu nanti semakin kesini ya, dari trackline-nya di situ ya, tikungan kelima di situ, trackline-nya di situ, semakin kesini itu gravel bednya ini semakin dalam ya, semakin dalam, karena memang aturannya seperti itu, supaya begitu ada motor pembalap yang kepental ke sini, jadi akan makin ke pinggir sini, makin dalam, jadi bisalah berhenti di titik mana di situ. Nah untuk service road sendiri ya, kenapa dia dibagi dua seperti ini ya, ada di sebelah kanan tuh, ada di sebelah kiri. Jadi maksudnya itu supaya jalur evakuasi yang ada di celah-celah tersebut, dan nantinya di sini akan dideretkan sejumlah ban ya, 1, 2 ya, sekitar 2-3 baris gini untuk ban penahan benturan ada di sini nanti dengan tinggi hampir 120 cm. Jadi tingginya sekitar seginilah nanti ya, kalau kita perhatikan ini sekitar sini tingginya dari ban tersebut. Barulah dipasangkan juga untuk di sini akan dipasangkan yang disebut dengan airbag atau air fence, di sini akan terpasang. Nah untuk hal ini nantinya dipasang ya, bukan sekarang, karena kalau dipasang sekarang masih ada pengerjaan proyek-proyek di seputaran sirkuit, dan itu dikhawatirkan akan mengganggu ya kendaraan yang akan membawa aspal dan sebagainya, itu akan terganggu, makanya belum dipasang sampai sekarang. Oke, untuk kita lihat sekarang di depan sini ya. Oke teman-teman ya, sudah kita menyeberang dari service road sebelah kiri atau sebelah luar, dan sekarang kita berada di area yang namanya run of aspal ya. Nah di run of aspal ini juga hampir sama, menyerupai dengan trackland ya. Kalau kita perhatikan sedikit angin keras di sini. Nah run of aspal ini berada di kiri dan berada di kanan trackland. Jadi tergantung dari posisi tikungan, namun di sepanjang trek itu ada run of aspalnya
yang luas seperti ini ya, lumayan luas nih, hampir seluas dengan trackland ya di sini di tikungan yang kelima menuju tikungan keenam. Nah, untuk run off aspal ini lebarnya variatif ya, variatif, dia dari ukuran setengah meter sampai ukuran 33 meter. Teman-teman pasti perhatikan di keseluruhan tikungan yang ada di sirkuit Mandalika, misalnya di tikungan 1, tikungan 10, tikungan yang ke-16. Nah, terutama di sana itu run off aspalnya lebar banget ya, lebar sekali. Dan jadi untuk lebar dari run off itu juga dari setengah meter kita bilang sampai dengan lebar 33 meter. Jadi bisa diperhatikan di beberapa tikungan tersebut. Nah, untuk run off aspal itu pengaspalannya sekitar ada yang 2 sampai 3 lapis ya untuk run off aspal. Yang pertama sih 2 lapis ya, untuk run off aspal itu 2 lapis. Jadi pengerjaannya sama tuh dengan yang service road. Jadi penggalian badan jalan juga, kemudian ada penimbunan ya, penimbunan sedalam 1,5 meter, kemudian ada subbase juga yang ditanamkan di bawah sini, subbase dengan 22 cm, lalu ada AC base ya, AC base itu semacam prime coat ya, AC base itu itu digelar itu sepanjang setebal 7,5 cm, barulah dikasih AC base course atau pengaspalan pertama itu yang 6 cm, dan pengaspalan yang paling atas ini setebal 3 cm. Jadi ini untuk run off aspal. Nah, kalau yang ini udah kita bahas kemarin, ini garis curve ya, garis curve. Nah, berbeda sekali. Untuk garis curve sendiri ada yang berpola seperti ini tuh, arsirannya seperti ini ya teman-teman, dan ada pula yang berpola seperti arsiran terlihat di depan sini tuh. Nah, ini beda sekali ya. Jadi ini arsirannya seperti ini ya, jadi ada garis arsiran begini, namun yang paling tinggi ini seperti ini. Jadi di jalur masuk ke tikungan atau keluar dari tikungan nanti akan ada semacam curve seperti ini, namun ada lagi curve di sampingnya seperti yang lapisan semen ini. Nah, ini lebarnya udah kita bagikan hampir 1,5 meter lebarnya. Nah, di sini masih kita lihat drainase Horoton ya, di sini T800 drainase Resiflex high capacity. Ini belum dilepas isolasinya ya teman-teman, isolasinya belum dilepas tuh, ini belum dilepas nih semua. Memang sengaja masih ditutup dulu supaya tidak masuk debu dan sebagainya. Nah, nantinya begitu proyek sudah tuntas dikerjakan, barulah dilepaskan isolasi atau semacam lakban kita bilang. Nah, ini untuk drainase Horoton juga sudah kita lihat dari awal ya, dengan panjang 4,31 km dari sirkuit Mandalika ya, ke sana muter tuh ke garis atas sana lagi. Itu panjang 4,31 km itu untuk drainase Horoton juga lumayan ya, total hampir 7 kilo meter kubik kita bilang ya. Untuk drainase Horoton pemasangannya itu hampir 7 kilo, karena nggak semuanya dipasang tidak sepanjang trek dipasang kiri dan kanan, namun ada di beberapa titik juga tidak dipasangkan drainase Horoton. Nah, dua-duanya ini dua tipe drainase Horoton udah dibahas ya, Pasraflex Super 100 seperti yang saya tunjukkan di belakang pit wall kemarin, kemudian yang di sini yang ada celah seperti ini untuk tipe high capacity ya, dan ini dua-duanya digabungin membentang di kiri ataupun di kanan dari trackland, dan total sekitar 7 kilo ya, 7.000 meter kubik kita bilang untuk keseluruhan dari drainase Horoton. Nah, sekarang di sini tidak asing lagi, yaitu trackland.
Nah, ada yang kemarin yang sempat khawatir dengan sambungan trackline di sini ya. Jadi sambungan dari aspal terakhir atau aspal teratas gitu. Ini dia sambungannya. Ya, bisa teman-teman perhatikan, flat sekali ya sambungan dari trackline. Ini tidak ada bumpy, tidak ada, semua rata gitu maksud saya, bentangannya dari kiri ke kanan sini. Nah, untuk trackline sendiri itu sudah tuntas dikerjakan, baik itu pengaspalan dari 1 dan 2 dan 3, dan trackline sendiri sudah teman-teman tahu memiliki lebar ukuran 15 meter ya, dari sana sampai sini. Tuh, dari titik sini ya sampai ke ujung, bukan ke ujung sana tapi bentangan sampai ke titik ini nih. Saya akan tunjukkan lebih dekat. Jadi ini sambungannya ya, memang terlihat begini karena belum dibersihkan ya, tapi di sini udah bersih kok, sudah bersih dan tinggal disiram sedikit sama hujan, nanti bersih sekali dan kinclong langsung. Nah, tuh dari sana tadi saya berdiri ke sini, ini panjang untuk lebar trackline sendiri 15 meter ya, lebar juga ya, belum lagi ditambahkan dengan run off aspal yang dari sana. Dan di setiap tikungan kalau kita perhatikan, dengan lebarnya run off bisa mencapai 33 meter ya. Jadi lumayan sekali lah. Kalau kita totalkan yang di tikungan 10 misalnya, atau di tikungan pertama di sana, atau di tikungan yang ke-16, nah jadi 15 meter trackline ditambah 33 meter run off aspal. Nah, seperti itu. Belum lagi di sini ada verge ya. Tuh, ini trackline-nya, ini verge-nya. Verge ini ada variatif juga ukurannya. Ada yang 2 meter ya, minimal 2 meter untuk ukuran verge. Nah, itu kalau kita ukur semua dari sini sampai pinggir aspal yang sini, misalnya di setiap tikungan kita bilang itu ada 33 meter, ada 14 meter trackline, ada verge 2 meter minimal lebar. Jadi itu semua sudah berapa ya, 35 tambah 15 itu udah 50 meter ya. 50 meter masa nggak cukup untuk balapan dengan kecepatan tinggi ya, lebar yang 15 meter itu. Nah, oke, di sini ini bukan verge ya, ini masih run off aspal yang ini, sorry. Jadi verge itu ada di sini. Nah, ini ada celah 2 meter di sini belum di aspal. Kadang verge ini diganti dengan rumput. Nah, misalnya ada di sisi kiri, kalau kita belok kiri gitu, kita belok kiri, berarti ada run off di kanan, ada juga run off tipis di kiri. Nah, barulah ada verge. Nah, di kanan juga ada verge atau langsung area rumput seperti itu. Nah, oke, jadi bisa teman-teman perhatikan, ini verge-nya ya, belum diaspal. Karena kita tahu pengaspalan masih dilakukan di sekitar tikungan yang ke-15, 16, 17. Jadi nanti akan bergerak ke sini, dan di sini titik terakhir pengaspalan dari sirkuit Mandalika, khususnya pengaspalan verge. Ya, untuk selanjutnya ya, ini service road yang di dalam udah kita bahas tadi ya. Nah, untuk verge sendiri sama ya, untuk kedalaman penggaliannya dan sebagainya. Kemudian di area rumput, kita bilang di depan sini ada area rumput, teman-teman bisa lihat ya. Area rumputnya itu atau kita sebut dengan grass run off atau disebut run off grass, itu juga sama ya, ada rumput paling atas, kemudian di bawah rumput ada topsoil kita bilang, atau lapisan tanah yang di bawah rumput itu dengan ketebalan sekitar 20 cm. Nah, di bawah tanah rumput ini ada subbase, pasti teman-teman masih ingat ada subbase ya. Nah, inilah subbase seperti kita lihat di bawah sini. Ini ya subbase, ini juga ketebalannya ada 22 cm subbase di sini, barulah diberikan tanah, barulah rumput gitu ya. Sip. Jadi kalau kita melintas dari kiri sampai ke zona tengah,
lumayan lebar teman-teman, sangat lebar. Kenapa sebenarnya sangat lebar? Ada service road 14 meter lebar, kemudian ada verge 2 meter, ada run off aspal di sini variatif seperti kita bilang tadi itu, dari ukuran setengah meter sampai ukuran 33 meter. Lalu ada track lane dengan lebar 15 meter. Kemudian ada curve dengan lebar 1,5 meter ya. Lalu ada lagi area run off aspal juga ada ya, variatif, bisa setengah meter sampai 33 meter. Dan run off gravel, untuk run off gravel ini memiliki luas juga, dia variatif ya. Sudah kita bagikan ke teman-teman ya. Run off gravel itu variatif sekali karena dia tergantung di posisi mana gitu. Kalau di trek lurus run off gravel kan nggak ada tuh ya, seperti itu. Jadi setiap tikungan seberapa itu ukuran tikungan, nah itu yang akan menentukan run off gravel itu berapa luasnya. Jadi ketebalannya tuh bisa dilihat ya, minimal ketebalannya adalah 25 cm supaya bisa menghentikan laju roda kendaraan para pembalap yang terpental yang keluar dari track lane ya. Oke, ini dulu kita bahas di video yang kali ini menyeberangi trek sirkuit Mandalika. Semoga berkenan ya buat teman-teman semua, dan mohon maaf kalau ada kekurangan dari narasi maupun visual di sini ya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi, dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.